Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Seperti biasa teman-teman, kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya teman-teman ya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung. Oke, kali ini saya akan menanggapi komen nih dari salah satu kita atau teman kita, namanya Kak Rafa Ardian ya. Oke, saya bacakan komenannya. Mas, kenapa saya sering terjadi reflux, tapi dada nggak ada rasa panas, gitu ya. Jadi sering terasa asam lambung naik ya ke kerongkongan, tapi kok nggak panas di sini, gitu. Nah, kenapa gitu? Ya, nggak apa-apa, Kak. Karena apa? Tidak semua orang itu mengalami reflux dadanya panas. Seperti saya dulu, Kak Rafa Ardian, saya juga mengalami tapi dada saya nggak panas. Ya, saya mengalami sesek aja. Atau terkadang kembung ya, begah gitu ya. Tapi nggak pernah panas, nggak pernah perih di sini ya. Ya alhamdulillah, disyukuri aja. Setiap manusia mempunyai ciri khas yang berbeda-beda ketika mengalami reflux asam lambung. Nah, ada beberapa orang yang mengalami reflux itu yang naik bukan gasnya ya, tapi dengan cairannya. Yang dadanya panas itu yang naik cairannya. Cairan apa? Cairan asam lambung. Kita ketahui esofagus ya, atau pipa makanan yang mau masuk ke lambung ini ya, setelah kita makan masuk di sini, tidak didesain untuk bisa menerima keasaman seperti keasaman di lapisan lambung. Perlu kita ketahui di lapisan lambung, teman-teman ya, itu ya, dia bisa menerima keasaman di keasaman asam lambung yaitu pH 1 sampai 3. Beda kalau di sini tidak. Oleh karena itu, sekat antara lambung dan esofagus ini ya, itu ada namanya LIS atau katup. Ketika makanan masuk, dia terbuka. Makanan udah masuk, semua dia tertutup. Gitu. Kenapa harus tertutup? Karena lambung sedang mengolah makanannya. Ini harus tertutup secara otomatis. Kalau ini terbuka, terus ya, kita akan mengalami yang pertama sesak biasanya. Yang kedua biasanya dada panas. Kemudian yang ketiga biasanya apa? Mulut asam. Kemudian biasanya apa? Sendawa-sendawa terus biasanya. Kemudian apalagi rasa mengganjal di sini karena katupnya terbuka. Nah, oleh karena itu Kak Rafardian jangan bingung dan jangan khawatir. Disyukuri saja, berarti Kak Rafardian yang reflux itu bukan cairannya, jadi cuma gasnya saja. Alhamdulillah, disyukuri. Dan segera diatasi ya, biar istilahnya nggak sampai jangka waktu panjang lah seperti itu. Oleh karena itu, kita harus mengerti beberapa mekanisme, langkah-langkah apa saja yang harus kita tangani ketika kita mau memulihkan keasaman asam lambung kita. Kuncinya, asam lambung kita pH idealnya 1 sampai 3. Ketika mengalami GERD atau reflux asam lambung, berarti kata kuncinya apa? Asam lambung kita pH-nya kurang ideal. Oleh karena itu harus kita kembalikan lagi di keasaman idealnya, yaitu di pH 1 sampai 3 harus diterapi. Diterapi dengan apa? Bahan-bahan alami. Dari apa? Bahan-bahan alami. Yang pertama cuka apel, yang kedua bisa menggunakan betain HCl. Itu yang cara yang memang sudah ada penelitiannya dan cara yang istilahnya yang cepat ya. Apakah tidak menggunakan cara itu bisa? Bisa. Namun saya belum pernah mencobanya, saya hanya mempelajari saja. Kalau tidak menggunakan dua cara ini, ada juga yang bisa menggunakan teh binahong, ada juga yang mungkin dengan menggunakan teknik-teknik yang makan, tidak boleh sampai terlalu kenyang, kemudian hindari makanan yang menimbulkan peradangan seperti tepung terigu, minyak, makanan yang digoreng, santan-santan dihindari, yang pedas dihindari biasanya. Itu bisa, dia kembali ke pH idealnya bisa. Ya. Namun kalau terjadi GERD yang parah atau yang ingin cepat kita mengatasi atau kita ingin menyehatkan pencernaan kita harus menterapi keasaman pH asam lambung kita dengan konsumsi cuka apel atau betain HCl. Kalau saya menggunakan cuka apel. Mengapa saya menggunakan cuka apel? Karena cuka apel itu selain bisa membantu keasaman pH asam lambung, dia juga mengandung probiotik. Kita ketahui probiotik itu adalah bakteri baik yang membantu pencernaan kita. Saya mengalami GERD anxiety, jadi saya harus konsumsi probiotik agar apa? Bakteri-bakteri baik yang ada di usus ini, di usus halus kita ini, semakin dia itu apa ya istilahnya ya, berkembang di sini.
Kan tubuh kita ini penuh dengan bakteri, penuh dengan virus ya. Jadi istilahnya ya kita harus konsumsi bakteri baik. Terlebih kita yang mengalami gangguan pencernaan, baik itu gastritik, baik itu GERD yang disertai anxiety atau GERD saja. Nah, syarat boleh minum cuka apel atau betaine HCl harus tidak ada gastritis. Kalau masih ada gastritis, gastritis sembuhkan dulu. Tidak boleh minum cuka apel atau betaine HCl, perhatikan. Karena nanti kalau kakak ada gastritis atau luka lambung, kemudian nekat konsumsi cuka apel atau betaine HCl, nanti makin parah, malah makin parah. Karena apa? Saat kita mengalami gastritis itu ada luka, ada peradangan. Jadi peradangan itu tidak boleh dong kita makan yang pedas, asam, atau memicu luka itu menjadi lebih lebar atau menjadi lebih sakit. Istilahnya seperti itu. Nah, untuk arah Fardian, perhatikan apakah ada luka lambung atau tidak. Kalau tidak ada luka lambung, silahkan untuk konsumsi cuka apel setiap sebelum makan pagi dan setiap sebelum makan sore. Cara minumnya untuk awal-awal 1 sendok teh dulu saja, larutkan di segelas air ya, diminum pakai sedotan. Setelah minum pakai sedotan kemudian kumur. Setelah minum cuka apel, masukkan 1 sendok madu hitam pahit. Dia mengandung enzim pencernaan, membantu pencernaan kita. Setelah itu baru boleh makan ya. Perhatikan pola makannya, jangan makan makanan yang berlemak, bertepung terigu, berpengawet, berwarna. Tidak boleh makan makanan yang digoreng dengan minyak sawit. Sekarang sudah berganti atau beralih, silakan menggunakan minyak kelapa. Oke teman-teman, Kak Rafardian, penjelasan saya seperti itu, semoga bisa diterima dan semoga bisa bermanfaat. Intinya tetap semangat biar apa? Keluhan support targetnya bisa membaik dan akhirnya kita bisa apa? Berenergi lagi, bisa beraktivitas lagi normal seperti sedia kala ya. Oke teman-teman semua, sekian video kali ini, kita jumpa lagi di video-video berikutnya teman-teman ya. Salam sehat dari kita dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.